Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, di bulan November 2024 ini kita akan menghadapi laga-laga ataupun match-match yang krusial yang sangat penting bagi keberlangsungan asa daripada fans sepak bola Indonesia untuk tim kesayangannya bisa lolos di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jadi teman-teman, di bulan November nanti ada 2 match penting, yaitu satu, timnas kita akan menjamu Samurai atau timnas Jepang di bawah kepemimpinannya Hajime Morinasu, dan juga berhadapan dengan menjamu timnas Elang Hijau atau Arab Saudi yang kemungkinan besar di bulan November ini pelatihnya sudah berganti ya. Kalau kemarin Roberto Mancini, ini rumornya Roberto Mancini akan dipecat dan kemudian diganti dengan Zinedine Zidane atau Zizou ya, pemain legendaris dari Prancis teman-teman. Yang jelas kalau kemudian timnas kita sampai di 2 laga tersebut kalah, sepertinya tamat sudah harapan daripada timnas kita untuk kemudian berlaga di final Piala Dunia 2026. Seperti yang kita tahu, di grup C yang akan lolos nanti adalah lolos langsung ada 2 tim, yaitu 2 tim, dan kemudian ada space lagi 2 tim untuk kemudian maju di babak playoff ya teman-teman. Yang jelas teman-teman, saat ini anggota dari tim grup C ini ada 6. Kalau posisi 1 sepertinya susah untuk geser Blue Samurai atau timnas Jepang yang sampai dengan saat ini belum kalah ya teman-teman. Dia baru bisa ditahan draw oleh Australia kemarin. Yang lainnya dia sapu bersih. Dan kemudian Saudi Arabia sama Australia sepertinya juga menjadi kandidat kuat untuk di peringkat 2 atau peringkat 3. Sedangkan kita akan bersaing dengan Bahrain dan China untuk memperebutkan posisi keempat. Pastinya itu realistisnya seperti itu. Tapi kalau lihat kondisi saat ini memang sangat kritis karena semenjak kalah daripada timnas China kemarin di Stadion Qingdao Shandong China, timnas kita nyaris berada di dasar kelas grup C, 1 tingkat di atas China teman-teman. Karena China dia banyak kena gol ya ketika berhadapan dengan Jepang, kemudian Australia dan Saudi Arabia. Dia kalau yang paling parah dengan Jepang kalah 7-0. Tapi nggak menutup kemungkinan juga timnas kita kalau kemudian nggak berhati-hati akan kalah banyak juga, bisa-bisa dengan timnas Blue Samurai atau timnas Jepang di bulan November nanti. Maka saya bilang ini adalah laga yang sangat penting karena memang persaingannya kan sebenarnya kalau di peringkat keempat nih gambarannya saya antara Bahrain, China dan Indonesia gitu kan. Kemarin sebenarnya kesempatan kita ketika menang sama Bahrain atau terus kemudian paling nggak menang sama China, udah kesempatan kita lolos ke putaran babak playoff di putaran fase keempat tentunya sangat besar. Tapi kita lihat memang kalau dari terakhir kalah dengan China kemarin memang mutlak sepertinya kesalahan pelatih ya. Kalau pemain ini kan memang cuman menuruti instruksi pelatih ya. Pelatihnya coba-coba, pelatihnya racik-racikan baru yang saya pikir nggak bijak ya. Kenapa nggak bijak? Ya kan nanti ada friendly match. Kenapa kan kalau mau coba-coba di friendly match lah. Saya nggak ngerti kemudian sekelas Tom Hai kemudian di bangku cadangkan, seperti Sandy Walsh kemudian di bangku cadangkan juga gitu kan. Terus seorang Eliano Reinders yang susah payah didatangkan PSSI dengan gerak cepat sampai kemudian sumpahnya ngambilnya nggak di DPR RI tapi di KBRI Brussels Belgia gitu kan. Nggak lain cuman kemudian untuk bisa memperkuat timnas Garuda. Tapi konyolnya memang kemudian STY ini sepertinya sama dia sendiri nggak diikutkan dalam 23 line up timnas yang kemudian berhadapan dengan Cina. Alasannya strategi sama taktik. Nah, nggak ngerti lah kita itu kan, dia lebih tahu dari kita. Tapi hasilnya juga bonyok ya teman-teman, hasilnya kalah kita kan. Mau berkilah mainnya bagus seperti apa, kalau kalah nggak ada gunanya teman-teman. Nah ini teman-teman, kita semua juga berharap bahwasanya kemudian PSSI, saya pikir Bapak Erick Thohir yang saat ini memang posisinya masih terus ya disokong oleh presiden kita yang baru Bapak Prabowo Subianto untuk kemudian berusaha mendatangkan kemudian pemain-pemain tengah yang berkualitas.
Kalau nuruti Sintayong terus kita repot ya. Ya kita seorang fans juga boleh dong kita berpartisipasi, boleh dong kita ngasih pendapat. Sudah sebanyak itu pemain belakang gitu kan. Bahkan seperti Nathan Joaon sampai dipasang sebagai midfielder atau defensive midfielder. Ini karena memang ambisi Sintayong untuk kemudian terus-menerus mendatangkan pemain bertahan. Nathan Joaon ini kan memang naturalnya dia fullback kanan, baik di Swansea, baik di tempat pinjamannya seperti Football Cut Heerenveen kemarin. Dia memang naturalnya fullback kanan. Tapi karena memang sudah banyak dia kemudian diplot jadi central midfielder. Dan konyolnya kemarin ketika laga penting sama Cina, dia dipasangkan sama Ever Jenner untuk mengganti posisinya si Tom Hai yang memang natural di situ. Belum puas STY kemudian terus saja mendatangkan anak Kevin Dijk bakar besi. Ya kita senang gitu kan, Kevin Dijk bakar besi, pemain berkelas, pemain inti daripada FC Football Club Copenhagen, Liga Super Denmark. Tapi lagi-lagi pemain belakang sepertinya sudah berjubel ya teman-teman. Belum yang dari liga lokal saya pikir juga harus dikasih kesempatan gitu kan. Kalau kemudian semua pemain belakang semua didatangkan semua, ini apa jadinya kemudian? Dan sepertinya kan akhirnya main-mainnya memang olahan bolanya kurang, kebanyakan kemudian back pass gitu kan. Mungkin ya PSSI sudah mengusahakan tapi sepertinya juga belum dapat. Tapi yang jelas kan kalau untuk winger juga sangat penting ya, winger yang lincah yang kemudian bisa dari sayap menyisir kemudian memberikan crossing ke striker ataupun attacking midfielder. Ini nggak ada ya, nggak jalan. Baru jalan ketika ada si Nathan Oratmangun. Ragnar Oratmangun doang ini kan. Yang lainnya mana? Witan Sulaiman, terus kemudian seperti si Marcelino Ferdinand. Karena mereka ini kan pemain-pemain kayak Marcelino Ferdinand juga pemain-pemain yang nggak pernah dipakai oleh klubnya. Di Oxford City, Oxford United di Liga Championship Inggris, kabarnya juga sampai dengan saat ini belum mendapatkan menit bermain yang cukup gitu kan, nggak pernah dipasang gitu kan. Begitu juga Pratama Arhan yang fullback kanan kita kan di klubnya saat ini juga belum pernah dipakai, pemain cadangan. Saya nggak ngerti kemudian pemilihan pemain-pemain seperti ini, apakah kemudian nggak ada kemudian pemain-pemain lain dari liga lokal kita gitu kan, untuk ngisi ya bagian daripada lokal yang masuk kemudian agar mendapatkan pengalaman di laga-laga internasional gitu kan. Saya nggak tahu bahkan sekelas Elkan Bagot gitu kan, pemain yang banyak berjasa untuk timnas kita, ketika belum banyak kemudian nama-nama diaspora bergabung, dia rela bergabung dengan timnas Indonesia sekalipun dia punya kesempatan untuk membela timnas Thailand. Tapi sepertinya kesalahannya, dosanya sepertinya nggak termaafkan untuk STY, sehingga nggak ada kabarnya lagi gitu kan. Saya pikir nggak ada kemudian kesalahan ataupun dosa yang nggak termaafkan gitu kan. Dan saya pikir PSSI juga memiliki tanggung jawab kemudian untuk menjembatani gitu kan. Gimana nih Elkan Bagot nasibnya seperti apa gitu kan. Pemain yang potensial saya pikir gitu kan. Dan saya berharap kemudian pemain-pemain yang sebelumnya kalau dapat yang grade A untuk winger nggak dapat, bukannya kemarin juga ada Ilyas Ahab, Justin Mateu, pemain-pemain diaspora yang memperkuat FC Noah di Liga Armenia. Sekalipun di Liga Armenia dia jauh di atas pemain-pemain yang kita punya gitu kan, kemampuan giring bola, dribble bolanya itu luar biasa. Jadi kita memang butuh winger-winger yang kelasnya mirip-mirip orang Latino ya. Bawalah kalau kita lihat-lihat Brazil tuh kan kayak Vinicius Junior, Rodrigo, kuncinya di sayap ya, winger gitu kan. Kemarin Ilyas Ahab itu bagus, cuman saya pikir memang kemudian PSSI juga kesulitan untuk menegosiasikannya dengan STY. Tampaknya STY ini kalau nggak cocok ya nggak bakal mau gitu kan. Saya pikir akhirnya dia ambisinya mendatangkan terus, kayaknya hausnya nggak tercukupi, datangin terus pemain bertahan gitu kan. Bahkan terakhir Kevin Dijk bakar besi, pastinya nanti akan dipasang kemungkinan ya defensive midfielder, plot lagi di tengah gitu kan, bukan di posisi naturalnya. Apapun itu kita berharap yang terbaik. Kita berharap STY nanti di bulan November ini bisa memberikan hasil positif. Kalau bisa poin 3 lah, entah mungkin menang dari Saudi Arabia mungkin kan, kalau sama Jepang draw aja udah bagus banget. Itu harapan kita semua, bukannya kemudian kita ini ngeritik, bukannya karena benci, bukan karena memang sentimen sama STY, bukan. Kita berharap timnas kita mendapatkan yang terbaik
mendapatkan strategi atau taktik yang terbaik. Dan saya pikir nggak menutup kemungkinan kalau STY kemudian masih menggunakan strategi yang aneh-aneh, ya mungkin nggak apalah gitu kan, sekelas Roberto Mancini aja bisa dipecat oleh timnas Arab Saudi gitu kan. Apa salahnya kemudian kalau kemudian dievaluasi oleh PSSI? Bukanlah dia kemudian seorang pelatih yang nggak bisa tersentuh gitu kan. Saya pikir PSSI ini adalah milik kita bersama. PSSI merupakan wadah sepak bola buat bangsa yang besar ini, buat bangsa yang warga negaranya 280 juta. Apa artinya kalau kemudian mendatangkan pelatih kelas Eropa gitu kan. Jika memang STY kemudian hasilnya jeblok nanti di bulan November ini. Apapun itu, kita berharap bahwa timnas kita tetap memiliki harapan, asa untuk kemudian lolos di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sehingga harapan kita semua warga negara ketika di tahun 2026 nanti, ketika gelaran Piala Dunia berlangsung, kita semua akan kemudian berbangga mendukung, menjadi supporter timnas kita sendiri. Oke, itu teman-teman, salam seduluran dari Pak Degun.